Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita adalah hamba yang berlumur dosa. Sampai seumur begini sudah banyak dosa yang kita kerjakan. Untuk menghapus daripada dosa-dosa itu, kita mesti memperbanyak istighfar. Untuk menghapus semua dosa-dosa itu, kita mesti memperbanyak istighfar. Ternyata kegunaan istighfar bukan saja untuk menghapus dosa, tapi juga mempunyai kelebihan lain yang istimewa. Ada satu kisah yang dinukilkan dari kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hambal. Beliau bercerita, suatu ketika beliau bangun dari tidur. Tiba-tiba beliau begitu ingin pergi ke satu desa di dekat Basrah di Irak. Tapi tidak tahu ingin apa pergi ke sana. Hanya beliau itu hatinya itu kuat ingin pergi ke desa itu. Tidak tahu alasannya apa. Hatinya saja yang ingin pergi ke desa itu. Akhirnya beliau pun berangkat. Berangkat, tempatnya sangat jauh. Beliau membuat persiapan, kemudian beliau pergi. Nah, singkat cerita, beliau memasuki desa yang beliau ingin masuk ke dalam desa itu. Dari bangun tidur itu tiba-tiba keinginannya ke desa itu. Nah, ketika sampai di desa itu, tentu Imam Ahmad bin Hambal ini bingung mau ngapain di situ. Memang pergi ke desa itu tidak ada tujuan, tidak ada maksud apa-apa. Hatinya saja pengen pergi ke desa itu. Sampai ke desa itu sudah masuk waktu Isya. Beliau pun melaksanakan sholat berjamaah Isya di satu masjid. Nah, setelah sholat beliau merenung. Kemudian beliau hendak istirahat di dalam masjid. Tapi ternyata ada penjaga masjid. Dia tidak kenal dengan Imam Ahmad. Disuruh keluar, diusir keluar. Tak boleh tidur di dalam masjid. Keluar. Akhirnya Imam Ahmad pindah ke teras. Di teras pun diusir juga. Tak boleh di teras masjid. Lalu ada seorang yang menegur Imam Ahmad. Apakah Anda musafir di sini? Ya, kata Imam Ahmad. Anda tidak punya tempat tinggal? Ya, kata Imam Ahmad. Kalau begitu Anda boleh istirahat tinggal di tokoku. Tokoku ini sederhana, tidak ada tempat tidur yang mewah. Kata Imam Ahmad, alhamdulillah, asalkan saya punya tempat untuk istirahat. Ternyata orang itu adalah seorang penjual roti. Nah, penjual roti ini dia mempunyai perilaku yang khas. Kalau Imam Ahmad ajak bicara, dia jawab. Kalau Imam Ahmad bertanya, dia jawab.
Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafazkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setiap gerak perilakunya dia beristighfar. Kalau ditanya dia jawab, kalau udah dijawab tidak ada pertanyaan lagi, dia istighfar. Imam Ahmad melihat orang itu sedang mengadun rotinya sambil beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hambal berkata di dalam hati, ini orang luar biasa nih. Luar biasa nih orang nih. Ya, dia tak lepas istighfar, ya. Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama engkau melakukan seperti ini? Malah istighfar terus bekerja sambil beristighfar. Kata tukang roti itu, sudah lama ya. Sudah lama aku istiqomah dengan amalan ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kau dapatkan dari istiqomahmu ini? Dia berkata, semua doa-doa yang kupanjatkan kepada Allah semuanya dikabulkan oleh Allah. Semua doa yang aku minta, tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Hanya satu yang belum. Jadi kalau orang beriman itu jawabnya belum. Jangan bilang tak dikabulkan. Tak dikabulkan, benar-benar tak dikabulkan. Karena Allah itu menurut prasangka hambanya. Hanya satu yang belum dikabulkan. Nah, Imam Ahmad bertanya, kalau aku boleh tahu apa doamu yang belum dikabulkan oleh Allah? Tukang roti itu menjawab, saya ini sangat cinta dengan ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Saya ingin bertemu dengan beliau, tapi sampai detik ini saya belum ditakdirkan oleh Allah untuk dapat bertemu beliau. Mendengar itu Imam Ahmad bin Hambal langsung berteriak, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pantas Allah menggerakkan saya datang ke desa ini. Ternyata Allah hendak mengabulkan doa Anda. Akulah Imam Ahmad bin Hambal yang kau maksudkan. Mendengar itu dia terkejut, langsung memeluk Imam Ahmad bin Hambal sehingga sampai bercucuran air matanya. Ya Allah, hebat ya. Allah mengabulkan doanya dengan sangat istimewa sekali, dengan asbab mengamalkan istighfar nih. Dia tak perlu jauh-jauh datang ke menjumpai Imam Ahmad bin Hambal, ya kan? Nah, ini Imam Ahmad bin Hambal yang langsung datang menjumpai dia. Nah, keutamaan yang lain ya daripada istighfar ini, suatu ketika pernah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah didatangi 3 orang. Orang ini mengadukan masalahnya. Orang pertama datang mengadukan kemiskinannya. Ingin lepas daripada kemiskinannya. Imam Hasan Basri berkata kepadanya, perbanyak istighfar. Datang lagi orang kedua mengadukan tentang keadaan dia yang belum lagi dikaruniai seorang anak. Kemudian Imam Hasan Basri berkata kepadanya, perbanyak istighfar. Datang orang ketiga mengadukan tentang kebunnya yang kering. Kemudian Imam Hasan Basri berkata kepadanya, perbanyaklah istighfar. Semua keluhan dan masalah yang diadukan kepada Imam Hasan Basri dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu perbanyaklah istighfar. Melihat hal itu, murid Imam Hasan Basri rahimahullah terheran-heran dan berkata, tadi orang-orang berdatangan kepada Syekh mengadukan berbagai permasalahan, dan Syekh memerintahkan kepada mereka semua agar beristighfar. Kok dijawab dengan jawaban yang sama, Syekh? Hasan Basri menjawab, aku tidak menjawab dari diriku sendiri, karena Allah SWT telah mengatakan dalam Al-Quran, beliau berfirman, ya, fakultus taufiru rabbakum,
innahu ghaffaran kana. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ya, surah Nuh ayat 10. Yursilas sama alaikum madrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Surah Nuh ayat 11. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebunmu, ya, dan mengadakan sungai-sungai untukmu, ya. Nah, jadi sebenarnya luar biasa sekali nih istighfar nih. Jadi bukan saja dia menghapuskan dosa, tapi dia mempunyai kelebihan yang lain. Wabil khusus ya, semua doa-doa dikabulkan oleh Allah, mustajab jadi doa tuh, ya. Jadi kalau kita banyak punya permasalahan keluhan, perbanyak istighfar, dosa dihapuskan, hajat-hajat dikabulkan, ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.